Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Nur Fadhila dengan NPM 10060321028 dari kelas A Farmasi angkatan 2021 Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka, di mana presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas teknologi dan pengembangan obat tradisional dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Indra Topik Maulana MSI. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai desain formulasi sediaan kapsul untuk obat anti kolesterol yang memiliki efek sinergis dan efek komplementer, di mana efek sinergis merupakan efek yang dihasilkan dari interaksi antara dua senyawa atau lebih, baik dari bahan yang sama atau dari bahan yang berbeda, di mana setiap senyawa yang berinteraksi ini memiliki efek yang sama, sehingga dapat meningkatkan efek farmakologi yang dihasilkan dalam rangka mencapai efektivitas pengobatan. Sedangkan efek komplementer merupakan interaksi antara dua senyawa atau lebih, di mana nantinya dari setiap senyawa yang berinteraksi ini memiliki efek yang berbeda-beda. Tetapi efek tersebut saling mendukung dalam rangka mencapai efektivitas pengobatan. Pada kasus ini, penderita hiperkolesterol selain mengalami peningkatan jumlah kolesterol dalam darah juga biasanya disertai dengan gejala-gejala yang muncul seperti sulit tidur, pusing, ataupun pundak yang terasa pegal-pegal. Sebelum membahas mengenai preformulasi dan formulasi dari obat kapsul anti kolesterol sendiri, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia ini merupakan keadaan di mana adanya peningkatan kadar kolesterol atau kadar lemak di dalam darah, biasanya hingga mencapai lebih dari sama dengan 240 mg per desiliter, di mana seharusnya kadar normal kolesterol dalam darah orang dewasa itu antara 120 hingga 200 mg per desiliter. Biasanya hiperkolesterolemia ini dapat dipengaruhi karena konsumsi makanan, seperti makanan yang kaya akan lemak jenuh dan kolesterol, atau bisa juga karena riwayat penyakit genetik dari keluarga, atau karena obesitas, atau bahkan karena penyakit lain seperti diabetes. Nah, hiperkolesterolemia ini di Indonesia merupakan penyebab kematian dengan proporsi yang terbanyak, yaitu 30%. Nah, formulasi sediaan fitofarmaka secara umum sendiri ini terdiri dari 3 bahan, yaitu ada bahan aktif utama, bahan aktif komplementer, dan bahan tambahan. Bahan aktif utama ini merupakan komponen utama dari sediaan fitofarmasetik yang berfungsi untuk menghasilkan efek farmakologi yang diharapkan untuk mengatasi gejala utama pada penanganan penyakit. Sedangkan bahan aktif komplementer merupakan bahan yang digunakan untuk membantu menurunkan gejala ikutan atau gejala bawaan atau gejala yang muncul selain gejala utamanya. Sedangkan bahan tambahan sendiri berperan sebagai bahan pembantu yang diperlukan untuk membuat sediaan fitofarmasetika. Jenis bahan tambahan atau bahan pembantu yang digunakan pada formulasi fitofarmaka ini biasanya sangat bergantung pada jenis sediaan yang dibuat, serta tujuan penggunaannya. Nah, untuk preformulasi atau pembuatan sediaan obat kapsul anti kolesterol ini, saya menggunakan 5 bahan sebagai bahan aktif utama dan bahan aktif komplementernya. Yang pertama, itu ada daun jati Belanda atau Gozuma ulmifolia, di mana bahan aktif yang berperan sebagai antikolesterolnya itu ada quercetin. Quercetin ini dikatakan memiliki efek kardioprotektif, dapat menurunkan aterosklerosis dan meningkatkan efflux kolesterol pada liver, serta meningkatkan perubahan kolesterol menjadi asam empedu. Kemudian yang kedua ada bawang putih dengan bahan aktifnya itu alisin.
di mana alisin ini dapat menghambat enzim HMG-CoA dalam pembentukan kolesterol di dalam hati, menurunkan produksi trigliserida dengan mekanisme bersaing dengan asetat sehingga menyebabkan pengurangan masukan asetik CoA dan tidak terjadinya glikolisis membentuk gliserol 3-fosfat. Kemudian yang ketiga itu ada seledri dengan bahan aktif flavonoid, phthalidase, dan fitosterol. Flavonoid menghambat enzim HMG-CoA reduktase sehingga mengurangi pembentukan mevalonat dalam jalur biosintesis kolesterol. Hal ini menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan reseptor LDL di hati untuk membersihkan kolesterol LDL dari plasma. Kemudian bahan aktif yang kedua itu phthalid, di mana dia ini mempercepat metabolisme kolesterol di hati dan meningkatkan ekskresi melalui empedu. Dan bahan aktif yang ketiga itu ada fitosterol, bekerja dengan cara menghambat penyerapan kolesterol di usus, sehingga meningkatkan ekskresi kolesterol melalui feses dan memodifikasi enzim yang mengatur kadar kolesterol. Kemudian ada juga daun pegagan atau Centella asiatica dengan bahan aktifnya ini ada asiaticoside, dan madecasic acid, di mana dua bahan aktif ini yang berperan sebagai antikolesterolnya. Asiaticoside ini memiliki efek hipolipidemik, yaitu menurunkan kadar lipid dalam darah yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Sedangkan madecasic acid dapat meningkatkan metabolisme lemak di tubuh. Nah, dari kelima bahan ini yang berperan sebagai bahan aktif komplementernya itu ada daun ketapang dan daun pegagan dengan bahan aktifnya itu madecasoside dan asiaticosid. Di mana kerjanya itu asiaticosid memperbaiki sirkulasi darah terutama di pembuluh darah kecil, memiliki efek vasodilatasi atau memperlebar pembuluh darah yang membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan organ tubuh lainnya. Di mana hal ini sangat berguna untuk meredakan gejala samping atau gejala bawaan dari kolesterol, yaitu gejala pusing. Begitu pula dengan madecasoside memiliki efek antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dan rasa nyeri pada otot, membuatnya efektif dalam meredakan gejala bawaan dari kolesterol yang lainnya, yaitu pegal-pegal di pundak. Sedangkan untuk daun ketapang sendiri memiliki bahan aktif alkaloid, terpenoid, dan tanin, di mana ketiga bahan aktif ini berinteraksi dengan reseptor GABA A membuka saluran ion C-almin dan K+ yang menyebabkan hiperpolarisasi membran neuron sehingga menghambat penghantaran potensial aksi, menurunkan aktivitas saraf, dan menghasilkan efek sedatif yang dapat membantu mengatasi gejala sampingan atau gejala bawaan kolesterol yang berupa sulit tidur. Kemudian selanjutnya ada 5 bahan tambahan yang digunakan. Yang pertama itu ada laktosa sebagai bahan pengisi, di mana bahan laktosa ini sebagai bahan pengisi untuk meningkatkan bobot kapsul, sehingga mempermudah pencetakan dan memastikan keseragaman dosis. Kemudian yang kedua ada PVP atau polyvinyl, di mana dia berfungsi sebagai bahan pengikat untuk memastikan partikel dalam granul melekat dengan baik sehingga tablet atau kapsul memiliki kekuatan mekanis yang baik. Yang ketiga itu ada Explotab yang berfungsi sebagai bahan penghancur untuk mempercepat penghancuran tablet atau pelepasan isi kapsul di saluran cerna dengan meningkatkan kemampuan menyerap air. Yang keempat itu ada magnesium stearat sebagai bahan pelumas atau lubrikan untuk mengurangi gesekan antara bahan dengan alat pencetak tablet atau kapsul, mencegah lengket dan mempermudah pelepasan produk jadinya. Dan yang terakhir ada bahan tambahan talc sebagai pelicin atau glidan untuk memperbaiki aliran serbuk atau granul selama proses pencetakan untuk menghasilkan produk dengan bobot yang seragam. Nah, berikut merupakan formulasi akhir sediaan jadi kapsul antikolesterol, di mana yang berperan sebagai antikolesterolnya itu ada daun jati Belanda, bawang putih, seledri, dan daun pegagan sebagai bahan aktif utamanya.
Kemudian yang berperan sebagai bahan aktif komplementernya itu ada daun pegagan dan daun ketapang yang daun pegagan sendiri berfungsi untuk mengatasi gejala pusing dan pegal, sedangkan daun ketapang berfungsi untuk mengatasi gejala sulit tidurnya. Dan untuk bahan tambahannya itu ada laktosa, PVP, eksplotat, magnesium stearat, dan talek. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf masih ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.